Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu, bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua saudara-saudari OMK. Pertama, saya mau bertanya dulu. Ketika dihadapkan pada suatu pilihan, apakah kita memilih sesuatu itu karena hati nurani kita? Atau pilihan yang kita buat itu karena keputusan orang banyak? Coba kita lihat bagaimana pengalaman hidup kita selama ini. Apakah kita berani mengambil keputusan jikalau keputusan kita itu berbeda dari orang pada umumnya? Atau dalam kata lain, keputusan kita itu adalah keputusan kelompok minoritas. Sebenarnya tidak jarang di antara kita melakukan suatu keputusan itu bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena kita terpengaruh oleh pikiran banyak orang. Kita tidak memikirkan apakah keputusan itu benar atau baik, tetapi karena orang banyak memilih keputusan itu, kita cenderung juga mengambil keputusan yang sama. Karena jauh dalam hati kita bahwa kita itu tidak ingin mengambil resiko apapun jika keputusan kita itu jauh dari orang pada umumnya. Memang kalau keputusan kita itu berbeda dari orang akan mungkin mengucilkan kita atau mempersalahkan kita sehingga kita menjadi kelompok yang minoritas. Pasti di antara kita itu tidak ada yang ingin menjadi kelompok minoritas. Kita cenderung selalu ingin tengah-tengah kelompok yang mayoritas. Ketika Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, memang bacaan ini tidak diungkapkan secara eksplisit bagaimana Yesus berkata-kata, tetapi kalau kita melihat dari bacaan sebelumnya, sebelum bacaan pada hari ini, Yesus memang mengatakan sesuatu perkataan yang di luar nalar orang pada umumnya. Yesus mengatakan bahwa kita sebagai pengikutnya itu harus memakan dagingnya, yang merupakan anak manusia, dan juga darahnya. Tentu memang sekilas kita tidak bisa menerima perkataan itu. Begitu juga pada orang yang pada saat itu mendengarkan perkataan itu, yang semula memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Ketika mendengar perkataan itu, iman mereka juga terguncangkan. Bahkan kebanyakan dari antara murid-murid Yesus itu memilih untuk meninggalkan Yesus. Saya yakin bahwa tidak semua orang yang memilih untuk meninggalkan Yesus itu berpemikiran yang sama, memiliki pemikiran yang sama bahwa perkataan Yesus itu bukan perkataan yang keras. Tetapi karena mereka yang memilih untuk mengikuti orang
mempertimbangkan apa sebenarnya maksud Yesus mengatakan hal itu. Kebanyakan dari orang yang pergi meninggalkan Yesus itu meninggalkan Yesus karena mereka mengikuti pikiran orang lain, bukan berdiri pada pemikirannya sendiri. Petrus berani untuk mengatakan tetap setia kepada Yesus, meskipun dia belum mengetahui secara pasti apa sebenarnya maksud Yesus mengatakan hal itu. Tetapi Petrus berani untuk keluar dari pola pikir banyak orang. Dia berani untuk berdiri di persepsinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain, dan juga tanpa mempengaruhi persepsi orang lain. Petrus pasti tahu, dengan dia memilih untuk mengikuti Yesus, dia pasti berada di kelompok minoritas. Tetapi dia tidak mengkhawatirkan hal itu terjadi. Dia tetap teguh dalam pendiriannya untuk mengikuti Yesus, kendati perkataan Yesus pada saat itu di luar dari logika manusia pada umumnya. Coba perhatikan cermin ini. Pasti kita di rumah mempunyai cermin datar, kan? Ketika kita berkaca di cermin ini, pasti yang diperlihatkan cermin ini adalah wajah kita yang sesungguhnya. Terlepas dari penilaian orang, meskipun ada orang menilai saya itu jelek, atau menilai saya cantik atau manis, tapi cermin ini tidak terpengaruh oleh penilaian orang. Dia tetap pada pendiriannya, tetap menampilkan wajah saya apa adanya. Sama seperti Petrus tadi dalam bacaan itu, juga tidak terpengaruh oleh penilaian orang dan keputusan orang tentang ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dia tetap teguh dalam pendiriannya. Oke, sekarang saya mau bertanya di sini. Siapa di sini yang mempunyai akun Facebook atau Instagram, TikTok, atau Twitter? Pasti banyak di antara kita yang mempunyai ini. Bahkan mungkin seluruh saudara-saudari OMK mempunyai akun sosial tersebut. Tapi pertanyaan yang mau saya tanyakan sekarang adalah, apakah saudara-saudara OMK mempunyai akun-akun tersebut karena keinginan sendiri atau karena orang banyak mempunyai akun tersebut? Banyak di antara kita memang takut tidak mempunyai akun media sosial karena takut dibilang ketinggalan zaman. Padahal sebenarnya kita tidak tahu gitu, dan kita tidak menentukan apa kegunaan kita memiliki akun sosial tersebut. Tetapi karena orang banyak memiliki akun sosial tersebut, kita ikut-ikutan. Terlepas juga kita pada tahun ini kan tahun politik. Apakah nanti dalam pemilihan kita berani juga menentukan pilihan kita berdasarkan hati nurani kita seperti Petrus, atau kita hanya ikut-ikutan? Apa yang dipilih orang kita ikuti saja tanpa kita pikirkan apa efek dari pilihan kita tersebut. Saudara-saudari OMK, marilah berpikir bijaksana dalam memilih. Bukan hanya karena pilihan itu merupakan pilihan mayoritas, tetapi kita harus memilih berdasarkan hati nurani kita. Karena pilihan yang benar berasal dari orang yang bijaksana dan berpikir yang bersih. Teladan Petrus mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan hati nurani kita dalam menentukan pilihan hidup kita. Bukan karena orang yang mempengaruhi pikiran kita, tetapi izinkanlah Roh Kudus untuk mempengaruhi hati kita. Sebab satu keputusan kita mempengaruhi masa depan kita. Saya memiliki sebuah pantun. Di pagi hari hujan yang lebat, pergi ke dapur, menyalakan api. Hai orang muda yang hebat-hebat, tentukan pilihanmu berdasarkan hati nurani.